kafirun. Jadi ini huruf fa. Buat teman-teman yang dari satu daerah tertentu biasanya memang tidak mudah dan agak sulit ya untuk mengucapkan huruf fa ini. Kafirun. Ya, ingat bahwa huruf fa itu adalah makhrajnya adalah merupakan pertemuan antara bibir kita bagian bawah dengan gigi seri atas. Fa ya. Jadi kafirun. Ya, jadi bukan kapirun. Nah, ini kadang-kadang terutama untuk saudara-saudara kita yang sudah agak sepuh ya, agak kesulitan mereka menyebutkan huruf fa ini sehingga terdengar kapirun. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam membaca surat Al-Kafirun. Ya, ini surat yang sangat populer. Ya. Baik, mari kita mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Seperti tiga surat yang lain ya, seperti surat An-Nas, kemudian Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Surat Al-Kafirun ini juga diawali dengan kata qul yang artinya adalah katakanlah. Qul menggunakan huruf qaf ya, jangan sekali-sekali kita keluarkan huruf ini dengan menggunakan huruf kaf ya, menjadi kul. Ya, kul artinya adalah katakanlah, tapi kalau kul dengan huruf kaf artinya adalah makanlah. Ya. Jadi kul ya ayyuhal kafirun. Ayyuhal. Jadi ini huruf ya yang bertasydid. Ya, jadi harus seolah-olah ada huruf ya yang digandakan di situ. Ya. Qul ya ayyuhal. Jadi tidak cukup hanya dengan ayyuhal, tapi harus ayyuhal. Ya, ada penekanan, ada seolah-olah penggandaan huruf ya, dan biasanya dengan meninggikan nadanya sedikit. Ya. Qul ya ayyuhal ya, kafirun, kafirun, kafirun. Jadi ini huruf fa. Buat teman-teman yang dari satu daerah tertentu biasanya memang tidak mudah dan agak sulit ya untuk mengucapkan huruf fa ini. Kafirun. Ya, ingat bahwa huruf fa itu adalah makhrajnya adalah merupakan pertemuan antara bibir kita bagian bawah dengan gigi seri atas. Fa ya, jadi kafirun. Ya, jadi bukan kapirun. Nah, ini kadang-kadang terutama untuk saudara-saudara kita yang sudah agak sepuh ya, agak kesulitan mereka menyebutkan huruf fa ini sehingga terdengar kapirun. Nah, sementara huruf P ini kan merupakan pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah, ya. Sementara fa itu adalah merupakan pertemuan antara bibir bawah dengan gigi seri bagian atas, ya. Fa, kafirun, bukan kapirun. Nah, kalau kapirun P ini kan dua bibir kita bertemu, ya. Nah, P. Baik, itu ayat pertama. Ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. La a'budu. Ya, ini mad jaiz munfasil. Jadi boleh dipanjangkan, ya, tidak sekedar 2 harokat, tapi bisa dipanjangkan la-nya ini sampai 4 atau 5 harokat. La a'budu, la a'budu, ya. Nah, kemudian di huruf hamzah yang diikuti oleh ain sukun,
sering kita mendengar kesalahan yang sangat fatal ketika huruf hamzah ini dibaca seolah-olah seperti huruf ain. Jadi terdengarnya begini, la a'budu, la a'budu. Nah, ini salah. Ya. Tapi ini adalah huruf hamzah. La Nah, jadi huruf hamzahnya didahulukan kemudian diikuti dengan ain sukun. La a'budu, ya, bukan la ya, la ya. Ini huruf ain, ya. La a'budu, ya, tidak seperti itu, tapi la a'budu ma ta'budun. Baik, ya. Ayat ketiga. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya, wala antum. Ini juga mad jaiz munfasil. Ya, boleh dipanjangkan sampai 4, 5 bahkan 6 harokat boleh, ya. Tidak harus 2 harokat. Jadi wala antum. Nah, antum, ya, ini nun mati ketemu dengan huruf ta, ini adalah ikhfa hakiki. Jadi ikhfa itu artinya adalah samar, ya, dibaca samar, ya, tidak dengan jelas seperti huruf nun, tapi ini adalah huruf nun yang kemudian samar karena dia akan memasuki huruf ta. Antum, ya, antum. Jadi disamarkan, kemudian ditahan dan mendengung. Ya, wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya, wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya, jangan seolah-olah seperti izhar, ya, seperti huruf yang dibaca dengan jelas, ya. Jadi jangan antum, ya, wala antum, jangan. Jadi harus ditahan, harus disamarkan dan harus mendengung, ya. Perlu beberapa detik, ya, untuk ditahan. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya, jadi seperti itu. Ya, kemudian ayat keempat. Wala ana 'abidum ma a'badtum. Ya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ya. Wala ana, la ana. Ini mad jaiz munfasil juga. Ya, boleh dipanjangkan sampai 4, 5 atau 6 harokat. Kemudian, nah, di kata ana di sini ada satu tanda yang merupakan lingkaran kecil di atas huruf alif, di atas tanda panjang. Ya, ini namanya sifir mustatil qaim. Jadi sifir mustatil ini adalah tanda yang menjadikan tanda panjang yang ada di dalam kata ana ini tidak berfungsi. Ya, jadi harus dibaca pendek. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ya, jadi kalau kita mewasalkan atau kita meneruskan, ya, tidak berhenti di kata ana ini, maka itu harus dibaca pendek. Ananya harus dibaca pendek. Ya, ini namanya sifir mustatil, ya. Tanda yang menjadikan tanda alif sebagai tanda panjang itu tidak berfungsi. Ya, jadi harus dibaca pendek. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ya, 'abadtum, hati-hati di sini. Memang di sini ada huruf dal yang bertanda sukun. Ya, tapi lihat bahwa dal yang bertanda sukun ini dia bertemu dengan huruf ta. Ya, ini namanya idgham mutajanisain, yang di mana huruf dal yang seharusnya kita pantulkan karena dia bertanda sukun, ya, dia termasuk huruf qalqalah, tapi karena dia bertemu dengan huruf yang sejenis yaitu huruf ta, maka qalqalahnya atau pantulannya tersebut ditiadakan.
Ya, jadi tidak dipantulkan. Jadi membacanya adalah wala ana abidum ma abattum, bukan abadtum. Ya, jadi tidak dipantulkan. Ya. Sekali lagi, wala ana abidum ma abattum. Ya, baik. Ayat kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Ya, ayat kelima persis dengan ayat ketiga. Ya, sama poin-poinnya. Di situ ada mad jaiz munfasil. La antum, kemudian nunnya juga harus disamarkan. Ya, ketika di kata antum, nun sukunnya harus disamarkan, ditahan dan mendengung. Antum. Ya, wala antum abiduna ma a'bud. Ya, lalu ayat terakhir, yaitu ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum. Ya, ini mim sukun bertemu dengan huruf dal. Ini adalah idhar syafawi. Jadi harus dibaca dengan jelas. Ya, harus dibaca dengan terang. Tidak boleh didengungkan, tidak boleh ditahan terlalu lama. Ya, jadi lakum dinukum, ya, sama dengan dinukum waliyadin. Ya, lakum dinukum waliyadin. Ya, di kata dinukum waliyadin ini mim mati atau mim sukunnya bertemu dengan huruf waw. Ini juga idhar syafawi, harus dibaca jelas dan terang. Tidak boleh ditahan, ya, terlalu lama. Lakum dinukum salah. Ya, lakum dinukum waliyadin salah. Ya, jadi nun mati atau nun sukun, ya, ketika dia bertemu seluruh huruf kecuali dua huruf yaitu huruf mim dan ba, dia harus dibaca idhar, dia harus dibaca jelas atau terang. Ya, ini adalah idhar syafawi. Jadi membacanya adalah lakum dinukum waliyadin. Ya, jadi seperti itu. Baik, kita mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Ya, jadi seperti itu. Insyaallah dengan pengulangan, dengan latihan yang terus-menerus akan lebih terbiasa dan semoga kesalahan-kesalahan kita dalam membaca surat Al-Kafirun ini sedikit-sedikit dan pada akhirnya nanti akan hilang sama sekali. Baik, kita akan ketemu dengan surat yang lain di pertemuan mendatang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.